Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ngobrol Horor. Channel Ngobrol tentunya masih dengan kami berdua di sini dan Bro Ayung nanti sebagai jagoannya ya Bro Ayung. Bro Ayung, sebelum ini menuju ke Bro Ayung, terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak semuanya. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung. Ya, baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Seperti biasa, tanya apa kawan-kawan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Kawan-kawan ngobrol semua, semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kita berdua bakalan mulai ngobrol ya. Betul. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, ini ada sebuah cerita dari Mbak Yulia. Mbak Yulia. Nama disamarkan Mas katanya. Baik, saya cari nama ketemunya Yulia begitu ya. Mbak Yulia itu tetangga saya dekat berapa rumah begitu ya. Iya. Bisa dibayangkan tetangga saya. Istrinya Mas Romi ya gitu. Yulia dan Romi dan Yuli. Betul. Jadi setelah sekian lama sering sering ngobrol-ngobrol begitu ya, dia nggak pernah buka masalah cerita-cerita horor baru buka yang lain gitu. Buka yang lain sering enggak sih, maksudnya dia nggak pernah buka-buka yang seperti itu, walaupun banyak kesempatan kita ngobrol bareng rame-rame, namanya tetangga, kadang sore atau pas hari-hari libur, kami kan seringnya libur terus. Iya. Tapi sore tadi gini Bro Ayung. iya, kalau orang bersekolah, bekerja, kalau hari libur itu kan seneng gitu ya. betul. Kalau orang yang nggak kerja, nggak sekolah, saat masuk hari kerja atau hari sekolah itu seneng Bro Ayung. Berarti kesuaraannya libur terus gitu. Betul. Besok kerja gitu kan. Semangat gitu. Asli. Kalau teman bilang begini, jangan begadang kemalaman, nanti nganggurnya terlambat begitu, Ada juga yang seperti itu. Yulia ya, Bi? Iya, Mbak Yulia. Ya, yang udah nggak pernah cerita horor, tapi karena tadi sore itu nongkrong depan rumah, bukan nongkrong duduk baik-baik, dia perempuan kan. Nongkrong nanti dipatok ayam. Iya, nanti dipatok ayam wudunya gitu. Berdarah. Nanti. Terus di jam 5:30 lebih, berarti udah mau maghrib, datanglah seorang kurir, bukan kurir paket, tapi kurir itu ya, apa yang Mumbai itu cucian. Laundry. Seorang laundry itu datang, baru paket selesai, ada lagi. Dia pakai motor matic, ada bak-bakan sini tuh gede gitu ya. Mbak Yuli, kayak ngarep apa? Laundryan itu punya kakaknya. Mas, bele dipencet bae, bele dipencet bae. Mbak, nggak ada, karena nggak jauh, nggak ada belnya. Oh iya, belnya dicopot. Barusan kemarin itu dicopot, ketok-ketok aja. Nah, garasi yang samping itu buka lebar, dan saya juga baru belum lama ngeliat Bu Haji itu keluar. Maju mas, orang kidul. Ya. Langsung dia ke selatan gitu ya, sebelah kanan rumah. Kata orang laundrynya, kidul sini bangsat gitu. Iya. Lah kasuk gitu enggak. Di situ kan angel. Kita aja bingung kan. Angel. Di situ arahnya angel. Terus akhirnya dia keluar lagi. Pas masuk enggak lama gitu keluar lagi. Mas, apa uang primen ke? Enggak tahu ya situ yang ini. Kalau kata saya tinggal aja itu laundryannya di dalam garasi atau di mana situ ngebel. Nanti pembayaran kan dari sekarang ya bisa lewat apa segala macam. Dia memilih untuk nongkrong itu ikut sama kami, duduk-duduk itu loh. Ambil WA-an atau mainan game lah kayak gitu. Udah mau maghrib banget. Ini juga biasanya kalau mau maghrib orang buru-buru persiapan mau ke musola itu masih betah. Nah disitulah Mbak Yulia cerita gara-gara bel itu nggak ada, pasalnya itu. Oh iya, bel itu kan mati. Itu bukan kenapa dicopot? Yang ini sih. Saya langsung mendekatkan pangku kan, nggak maksud di dekat situ kan. Kenapa Mbak? Horor horor banget. Emang kenapa? Si bel ini ada kabel yang putus dan udah nggak terhubung sama listrik lagi. Winginen bengi, berarti kemarin malam mau nih dewek bunyi sendiri. Lah yang denger siapa? Itu Mbak Lala bunyi, denger itu ketakutan. Nah pas orang tuanya lagi nggak di rumah, yang laki-laki adanya cuman ibu sama dia, kan punya anak kecilnya baru setahun lah, baru jalan begitu, akhirnya gembel jadi satu di kamarnya ibunya, saking ketakutan. Cuman rumah itu kan kalau misalnya main bola di dalam aja
di luar juga nggak kedengaran. Itu minta tolong sama si Mbak Yulia, itu kan ikutnya bibinya. Pas mereka udah Mbak Yuli mana sini gedebrak itu nggak ada kedengaran apapun. Memang tengah malam sih Bi. Nah itu akhirnya nelpon. Siapa? Ya si malanya nelpon. Itu pun mbak sini. Aku tadi manggil itu nggak kesini. Ya mana kedengeran? Udah sini, emang ada apa? Jangan lewat depan. Oh ya diintipin. Emang kenapa? Belnya mau nih dewek, belnya itu bunyi sendiri. Jadi dikerjain kayak gitu, Bi. Entah. Jadi aneh. Nah akhirnya ini cerita bukan mau menceritakan tadi ya bel itu, cuman itu selingan peristiwa. Akhirnya nyambung ke cerita lain. Yung angger nang omah aku, kalau di rumahnya aku beda lagi. Jadi ini rumah yang mana? Rumah yang bel tadi Yulia, atau beda bukan. lagi? Oh beda lagi. Rumahnya Yulianya. Kalau tadi kan rumahnya kakaknya. Jadi menyambung. Ya wis nggak apa-apa. Jadi kalau di rumah saya, kalau malam itu gimana? Saya temenin sampai pagi, kedengeran bel. Lah malah saya ikut ketakutan bareng. Yakin akhirnya ditilikin atau disamperin itu yang jalurnya bel. Emang putus, tapi emang bunyi. Ada yang mainin dan ini prasangka bapaknya pas pulang sih ya. Pulangnya kan subuh, emang ada pengajian jauh. Katanya, pasti anaknya ngerjani katanya. Ada yang ngerjain. Akhirnya kontak ke spiritualnya dia atau mbahnya dia. Bukan tukang bel, bukan. Bukan, kan angel lebih ya. Angel. Nah itu salah kaprah. Makanya solusinya dari tukang spiritual itu kasih solusi copot baik. Aman iya. Iya sih iya dicopot aman. Jadi teman-teman kalau belnya mati copot. Kalau ada gangguan aman mesti. Ini kembali ke Mbak Yulia ceritain rumahnya. Kalau saya ya Yung terus terang pernah mengalami kejadian yang serem banget itu berapa tahun yang lalu. Situ belum pindah ke sini katanya. Memang lagi zamannya kapan? Pas bapak itu menjelang ajal katanya. Jadi pernah bapaknya dia itu sendirian ngerawatin bapak. Ngerawatin bapaknya Mbak Yulia yang usia meninggalnya itu sekitar 72-an tahun. Kalau Mbak Yulia itu sekarang umurnya mungkin 46 mungkin. 46. By the way, keren banget lu pakai kaos itu. Aku pengen ditanyain dari tadi. Serius, ini keren banget loh kaosnya. Saya nggak bisa baca tulisannya apa ini. Susah itu. Susah ya, sudah dideskripsikan. Itu hieroglif soalnya. Iya, hieroglif ini dari huruf paku mungkin. Huruf paku. Oke. Lancip. Teman-teman mungkin bisa diperbesar gitu. Jangan ke sini, waku, sininya aja. Jadi, terus. Iya, saya ngerawatin bapak waktu itu. Karena memang kakak adik itu lagi bukan di sini lah, bukan di kampung. Ya wis saya ngalahi sebagai anak nomor 3. Saya ngalahi ngerawatin bapak. Terus suami kan di Jakarta itu bengkel. Saya punya anak 1. Anak ikut sama suami. Saya udah ngerawatin bapak di rumah sendirian. Keperluan bapak semuanya sambil ada iseng-iseng itu kambing tinggalan bapak waktu sehat itu ada 2 ekor. Jadi ngerawatin ngarit segala macam lah kayak gitu. Suatu malam dikala bapak itu sering drop-dropan, bener-bener kayak mau hilang begitu, mau nggak ada. Terus berulang kali saya manggil tetangga-tetangga, kamu nggak di sini ya nggak tahu ya. Tapi kayak susah gitu loh meninggalnya, kayak dia itu ada mau amanat yang mau disampaikan ke siapa tapi belum kesampaian. Ilmunya kendean aku bilang gitu. Ilmu apa? Orang tua gemien, orang tua dulu ya ilmunya banyak. Prateli mbak siji masih mbak. Udah meninggal, sekarang udah meninggal gitu. Nah, satu hari sebelum kejadian yang horor itu, saya itu ketemu, berarti 2 harinya gitu ya. 2 harinya saya ketemu temennya anak saya. Sebut saja nama anaknya itu Roni. Nah, temennya itu namanya Budi. Tapi si Budi itu dulu itu dia desa tetangga, desa belakangnya. Dari dulu itu sering main bareng dan modelnya perawakannya itu mirip banget. Jadi orang sering kesasar. Kirain si Budi itu Roni anak saya. Bapaknya sama kali. Itu nggak dijelaskan. Nggak dijelasin. Tapi cenderung mungkin. Enggak. Ya enggak sih Mbak Yuli Maaf nonton. Maaf Mbak Yuli. Mbak Yuli nggak nonton ya. Untung lah. Untung nggak nonton. Tapi Roni mungkin nonton. Jadi sering kesasar kayak gitu. Nah saya itu satu sore dikala sibuk-sibuk habis ngarit deket-deket rumput-rumput apa aja kalau mau makan ya kita dipangan katanya. Nggak usah cari jangan minta rumput yang bagus. Untung-untung situ makan kalau dia bisa ngomong ke kambing gitu. Paling jawabnya kan B gitu doang kan. Dan nggak mau. Akhirnya saya habis ngarit sibuk-sibuk begitu. Tahu-tahu
Budi itu datang. Saya pikir Roni anak saya. Terus bocahnya itu ya, biasanya emang dia di kampung kan pakaiannya ya pakaian ala-ala anak-anak waktu itu lah, bujang-bujang gitu ya. Terus nggak sebersih anak saya. Ya siapa orang tua nggak bersih-bersihin anak sendiri kan. Muji-muji anak sendiri. Bisa gosipin. Itu akhirnya si Budi tadi itu datang pakaiannya itu dilalai waktu itu bersih, celana dawanan Rapi panjang gitu rapi. Saya pikir Roni anak saya. Kamu itu pulang kapan? Dia itu cuma senyum terus ngomong gini, manggilnya juga Bu. Kalau si Budi manggil ibunya emak kayaknya. Manggil ke saya Bu, mungkin panggilannya untuk Roni kali ya. Iya. Bu, ini Bu, tolong dirawatin kayak gitu. Nah, kamu bawa apa itu? Tapi saya nggak ngomong Ron, manggilnya Bu soalnya. Iya, nggak manggil Bud, tapi nggak manggil sama sekali lah. Itu kamu bawa apa? Saya pikir anak saya, potongan cukurannya aja sama. Berintik ya? Iya, berintik. Berintik gitu kan. Akhirnya kebawa tentengan itu semacam kertas apa ya? Kertas lamping itu, kelas teh. Ada bolong-bolongannya, ada pocongannya begini. Iya. Dalamnya biasanya burung. Iya, anak saya nggak suka burung. Saya yang suka burung. Iya, burung Bapak. Emang Mbak Yuri itu burungnya banyak, bukan burung yang lain loh. Iya. Pas itu pasti kemana-mana. Jadi dia bawa tentengan. Bu, ini tolong dirawatin. Loh, itu apa? Ini burung katanya. Coba lihat burungnya gitu kan. Dibuka burung. Salah. Bukan itu gitu. Ya ke situ lagi. Akhirnya dibuka, burung apa ini? Berontok, orangnya kecil berontok, gitu ya. Kok kecil, kok nggak mengini gitu kan? Enggak, maksudnya burungnya gede tapi bentak begitu kan? Biasanya gede agak bentak kan. Terus burung apa ini? Puyuh, bacanya dieja, puyuh kayak gitu. Perangainya kok kayak beda. Istani mana? Ini kamu kayak mau ngomong kamu itu Budi apa Roni? Saya dari itu bisa mungkin saking kecapean anak sendiri kayak nggak bisa bedain. Ya udah Bu, minta air. Dia masuk ke dalam dan saya sibuk lagi. Kandang kambing itu kan sebelah kanan rumah ya, kanan belakang. Saya ngertinya anak saya pulang. Padahal kalau pulang dari Jakarta harusnya kan ngepel dulu. Roninya di Jakarta. Roni di Jakarta. Kayak pikiran kayak blank itu anak saya yang biasa hari-hari gitu loh. Jadi dia tuh masuk minta minum dan kalau misalnya minta minum atau minta air? Minta air. Minta air kasih gayung gitu ya. Iya ya, minta minum pasti minum. Kalau minta air belum tentu minuman kan. Pokoknya ke dalam Mas. Saya ambil jalan tengahnya ke dalam. Saya pikir anak saya sendiri hari itu benar-benar blank, nggak mikirin kalau pulang tuh begini-begini enggak. Pokoknya saya sibuk-sibuk. Nanti berarti ada tempe di lemari es, ada ini mau tak gorengin ini buat si Roni begitu ya. Jadi nggak itu Budi. Terus pas saya udah selesai, ada lewat pintu samping dekat kandang kambing itu, saya masuk mandi biasa aja, kayak nggak ketungguin anak. Pokoknya saya mau goreng tempe. Goreng tempe setelah itu. Berarti mandi sambil goreng tempe, tanyain gitu ya. Enggak, udah mandi, goreng tempe, masih pakai handukan. Terus, hawa kayak anyep benyung waktu itu. Suasana kayak anta, nggak enak. Dingin-dingin gak jelas, hawane merkiting, merinding gak jelas. Saya loken bapak langka, masa bapak nggak ada. Soalnya dari tadi itu nggak ada bani ngecit, nggak ada suara apapun. Biasanya, Yul, mau kencing, atau udah kencing duluan baru ngomong. Bapak kok nggak ada suaranya. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan bapak udah nggak ada. Tengokin, dia nggak pakai pintu, hordeng dok. Dan kalau bukannya tega ya mas, orang tuh ditaruh dekatnya ini kolam dekatnya WC biar gampang. Biar dekat. Biar gampang katanya. Iya, biar dekat lah. Saya tengokin si kempis. Berarti masih ada nyawanya. Pak, kan minum. Kan goreng apa? Kamu goreng apa? Oh, goreng tempe. Aku orang mangan tempe katanya. Saya udah nggak mau makan apa-apa lagi. Jangan begitu, Pak. Yang kesel, udah capek katanya. Berarti udah pengen pulang. Dia sendiri udah pengen pulang. Akhirnya saya masuk lagi. Tadi burung taruh di mana ya? Saya udah nggak itu Roni. Burung taruh di mana ya Roni ya? Saya ke samping itu dekat garasi. Nah di garasi itu nggak ada mobilnya, Bi. Dulu pernah ada mobil. Itu isinya sepeda bekas, papan-papan bekas rumah yang lama,
udah ditumpuk rapi lah begitu. Kalau mobil mainannya ponakan itu banyak banget. Jadi ponakan adanya dia ada yang orang punya, terus mainannya itu hebat-hebat lah. Mobil-mobil yang dinaikin ada baterai akinya itu loh. Itu pernah saya masuk ke rumahnya itu ada 2 atau 3 biji. Itu saya pengen naik nggak boleh. Nanti ambrek katanya. Sayangnya lagi ya ngapain pengen naik ya. Di situ, iki urip mbak, mati kabeh. Masih ada akinya soal kabeh. Padahal hidup mungkin ya, cuman nggak boleh naik. Rasa angkat terus wis pokoknya. Kalau mau naik aku aja katanya. Iya maksudnya kan naik di ini ya. Angel hari ini Bi. Terus. Mbak Yuli nggak nonton ini. Akhirnya apa? Saya itu nyari burung tadi di mana? Itu kalau kayak bahasanya labet itu kan saya taruh di kayak aviari itu dekatnya itulah. Terus ada burung-burung yang digantung. Tadi mana ya taruh? Oh itu ternyata naruhnya di mobil-mobilan. Mobil-mobilan yang nomor 2 itu kayak mobil Jeep Abri, dia ngomongnya Abri. Nyelek, bocah naruhnya di sini, kalau saya lupa bisa mati. Burung apa ya tadi ya? Oh iya, dibuka lagi. Ki puyuh kayaknya burung puyuh. Ternyata emang tadi ngomongnya puyuh. Nyari kandang lah dia. Tempe udah diangkat. Wis lah tempe wis diangkat. Sampean enggak waktu itu si Budi atau Roni masih belum nge. Akhirnya dicariin kandang. Dan kandang gantung saya udah habis, adanya kandang yang kayak buat naro itu yang besi itu yang kotak gitu. Yang kotak saya taruh di bawah. Burung itu kayak nggak udah ada kayak nggak semangat karena kelamaan di klegep begitu ya. Dia cuman menang berdiri. Puyuh makannya apa ya? Alah, kasih beras bewis, kasih beras, kasih air. Sudah kan. Saya masuk maghrib. Nggak lama itu maghrib, saya sholat, habis sholat Budi sih lah kabarnya si Roni kok nggak ada suaranya. Astagfirullahaladzim, Roni di Jakarta. Roni di Jakarta. Lah sih tadi siapa ya? Apa Budi? Saya itu habis maghrib persis langsung ngancelang ke belakang, keluar mau ke rumahnya si Budi. Terus keluar ke rumahnya Budi, ke sana kan lewatin kebun-kebun pisang ya. Perasaan itu ada yang ngikutin, pokoknya di belakang saya persis. Saya ngelangkah ya kayak seakan-akan bunyi. Terus di sini gitoknya kayak antep. Nggak enak lah hari itu. Habis maghrib ke belakang ke sana, ketok. Rumahnya bisa Imun. Bi, itu namanya mamanya si Budi. Bi, tumben teman, maghrib kesini habis maghrib. Enggak, saya mau nain sih, Budinya ada. His kon kelalen, katanya gitu. Budi itu suwe langka, Budi itu meninggal lama. Itu meninggal lama. Memang ya Allah, saya waktu itu benar-benar ya rasa nggak enak. Iya, terus saya tuh kumprung apa stres gitu loh. Kok bisa saya nanyain gitu? Saya ceritain tadi perasaan Budi bahwa ini burung nitipin ke saya. Roni mungkin dibilangin balik kan. Roni mungkin Roni itu di Jakarta belum pulang. Ya wis balik. Kayak terluka, nggak mau diingetin anaknya udah meninggal kayak gitu. Saya jadi nggak enak hati waktu itu. Karena saya pulang kepikiran. Jadi saya nggak makan sama sekali. Saya malah akhirnya biasanya kan di tempatnya bapak sering pesing apa. Saya kurang betah kecuali dia minta tolong. Saya nongkrong duduk itu di samping bapak lama. Bapak yang nggak ngobrol lagi kepayahan. Saya tuh ada rasa takut, rasa penasaran, kok kenapa ya, ada apa dengan Roni. Jadi pikirannya kemana-mana gitu lebih. Akhirnya karena udah lelah, bapak juga kayaknya nggak meninggal. Ngomongnya seadanya, bapak kayaknya juga nggak meninggal, aman begitu. Maksudnya masih hidup, masih mungkin nggak sekarang. Kalau saya udah lila, udah ikhlas. Terus saudara-saudara juga katanya udah ikhlas. Saya masuk kamar sendiri, pas sekitar jam 10:30, saya mendengar suara gaduh di samping rumah itu, berarti garasi ya, beda tembok toh. Itu suara mobil-mobilan itu loh, yang mati tadi. Mobil-mobilan yang mati. Jadi mobil-mobilan itu saya kurang paham sih, katanya kalau ditabok begini ada musik satu, musik muter gitu lah. Tabok lagi beda musik, ganti musik begitu. Pertama saya ada suara bunyi gedak. Ada suara kayak gitu. Laki-laki atau perempuan, nggak tahu yang itu laki-laki atau perempuan. Angen-angennya aku tok, saya buang lagi. Saya miring tiduran, tapi tetap nggak bisa tidur. Sayup-sayup, teng, kayak ada musiknya loh. Kayak musik apa gitu. Tak pikir-pikir ini musik dari mana.
saya nggak nyetel TV, nggak apa, kok dari samping, kan mobil-mobilan, kenapa mobil-mobilan itu Nyala sendiri. itu nggak ada akinya sama sekali, jadi udah dicopot, akinya dijentrek-jentrekin di tempat lain gitu deketnya mobil itu. Kok bisa moni ya, kenapa bunyi? Sama asli nggak mbak, asli anak wong cerita, saya langsung maranin. Saya pertamanya nggak takut karena takutnya saya salah dengar. Itu kan dari kamar cuman ya belok berapa meter dari sana, pintunya tadi ya, pintu tembusan ke garasi tinggal saya buka, kelihatan semua itu. Panjang itu ruangan itu paling sekitar 11 meteran kali 4 lah, kotak. Jadi kalau ada aktivitas orang atau apa itu juga lampunya nyala. Itu yang saya lihat benar-benar apa, si lampunya yang kelap-kelip itu nyala semua. Bener, itu masih bunyi. Saya kalau nggak lagunya masih ingat, tapi saya nggak bisa nyontohin lagunya apa. Bener-bener tak des kayak gitu, nggak ada orangnya mbak, nggak ada orangnya satupun. Bapak maning ke situ udah kayak ke Semarang mungkin, dia jalan ke kamar mandi harus dipedang-pedang, ngapain iseng-iseng bunyiin itu. Ya Allah, itu bunyi sendiri. Pas saya kayak nyebut asma Allah itu langsung dep mati. Sampai nyamperin ke sana, enggak, saya tertujunya langsung tadi bayangannya Budi udah meninggal. Apa Budi yang maininnya? Langsung ke situ, apa Budi yang maininnya? Akhirnya saya malam-malam itu ngebel ke suami saya. Iya, dari tadi saya khawatirkan Roni dari sore, ngapain saya nggak ngebel? Lalu dobel lama banget. Pas sudah mungkin lama di sana ya, pas diangkat, Pak, Bu, kamu ngapain malam-malam itu ngebel? Enggak, saya ceritain kejadian dari awal. Roni lagi ngapain? Roni ada tidur samping aku katanya. Dia nggak apa-apa, baik-baik aja biasa. Tapi emang dia katanya kangen sama ibu. Katanya besok-besok mau pulang. Pak, gawat men, katanya saya ngerasain kejadian begini-begini. Terus masa di apa mobil-mobilan nyala, telepon belum selesai udah nyala lagi. Dan kali ini yang lebih, saya itu lebih apa yang nggak bisa masuk akal itu, bukan cuma mobil satu, dua, itu ada tiga, dua itu nyala, kayak musiknya ngadu kenceng-kencengan gitu. Dan yang pertama itu pelan, saya bilang pelan. Kalau ini benar-benar kayak volume pol, itu kenceng-kenceng banget, sampai burung-burung yang lain itu mereka nggak ada yang bunyi tapi kayak takut, resah. Iya, klopak kayak gitu. Saya langsung ke samping lagi sambil megangin ini. Jadi suami saya itu saksi, dia tuh dengar suara. Tuh Pak, kok bisa begitu ya Bu? Ada apanya Bu? Malah dia yang takut di sananya. Bu, kamu jangan deketin. Oh, saya bukannya tambah dukungan dari suami ya, tambah saya takut. Saya berani-beraniin nyamperin ke sono, tapi sampai pintu tok. Bener-bener lampunya itu pada gelap-gelip kayak gitu. Tapi sekilas lalu ketika saya makin ketakutan, saya itu mau melangkah masuk lagi ke rumah, bodoh amat pokoknya. Saya pokoknya nggak mau keluar rumah, tapi selama dia nggak nyakitin saya, ya besok urusannya Ustadz atau siapa, ini ada kejadian begini. Saya sempat ngeliat ke situ, ada yang duduk itu di mobil-mobilan, dan sosoknya bukan Roni, bukan Budi, bocah cilik-cilik, bocah kecil-kecil. Nah, kalau saya lihat itu ada kayak bocah umur 3 tahun atau 4 tahun duduk di mobil itu kan pas. Kecil gitu. Cuman lampu itu terang, tapi dia itu hitam semua yung. Gimana sih, kayak kamu pakai kaos hitam yang baru ya gitu kan. Hitam doang. Iya, maksudnya ketujuh ke sini promosi lagi kan. Iya. Hitam banget gitu, hitam banget. Ya, itu ada dua yang berdiri, satu di belakang mobil itu. Astagfirullahaladzim. Bu, ada apa Bu? Saya nggak bisa jawab. Iya kayak gitu dong sama suami saya. Tapi saya juga mau, angel temen, mau melangkah itu susah banget. Tahu roknya nyangkol, roknya nyangkol kayak ini apa ya? Ada kompor apa naruhnya di situ, palang-palangannya, kompor tangringannya. Saya pas udah bisa lepas ke sana langsung lambruk begini, saya tutupan, tapi sambil teleponan. Pak, dengar sendiri bisa nih rumah aku ada hantunya sih Pak. Ibu mendingan tidurnya sama bapak aja ke belakang. Oh iya ya, saya ngapain ke situ mah nggak bisa nulungin. Saya ke belakang sama bapak. Saya tuh ke belakang nyamperin kamar bapak lagi sakaratul maut, tahu-tahunya lagi. Saya tuntun sebisanya, ya meninggal Mas. Jadi tenang juga enggak, mau meninggal juga susah banget. Saya jadi
makin kayak teror dua segi. Dari sini bapak lagi begitu, suasananya kayak apa, saya sendirian Di luar berisik di gitu luar ya. berisik, suara itu nggak mandek-mandek. Dan saya pastikan yang pertama itu sampai ngelihat Aki itu memang ada di bawah, nggak mungkin hidup, nggak masuk akal kayak gitu. Nah, ketika bapak itu agak tenang, tapi dia belum juga meninggal gitu ya, saya ngebel lagi ke saudara-saudara yang lain, karena mereka kebanyakan orang warteg kan udah bangun jam 3, setengah 3. Ya wis ngesuk pada balik, kita nanti ngoling semua supaya nggak dagang. Terus besok kita pulang kampung, bapak udah kayak gitu banget. Saya kayak ada dukungan, rada tenang, tapi kayak musik kurang pegawaian apa primen. Siapa ya bocah-bocah kecil itu? Saya baru siapa ya bocah-bocah kecil itu? Saya ada di kamarnya bapak. Kamar itu kan cuma di hordeng begini, dan di sana ada ruangan rada lega, dapur saya, dan di sebelah kirinya lagi pintu yang tadi ke arah gudang, garasi. Bocah-bocah kecil itu ada di situ, lagi mainan kayak masak-masakan itu loh. Kan ada wajan yang lebar, saya buat goreng tempe bekasnya, lagi mainan di situ. Goreng begini maksudnya enggak, cuman pada pelonggar-pelonggar, ada yang nanti jalan lagi muter-muterin, tapi itu bukan manusianya. Kalau dari warna terus masa nggak ada bentuk mukanya kelihatan, dia itu tembus seenaknya sendirilah kayak gitu. Dan soalnya maupun merinding, bener-bener saya ketakutan. Tapi di saat kayak gitu, bapak yang merem itu seolah-olah tahu, di tangan saya dipegang begini, dipegangin kayak seolah-olah saya dikuatin, nggak apa-apa kayak gitu. Saya cuma bisa diem, wis ngumpet uyuh, sebisanya saya. Teror banget malam itu. Sampean nggak ngebel siapa-siapa, ngebel keluarga saya atau apa? Lah orang kepikiran belas, saya nggak kepikiran belas. Terus ada dorongan di hati, beraniin, usir, katanya begitu. Saya itu masih dipegangin bapak. Tak lepas tangannya, tak paksa, jadi kencang banget begini. Saya lepas begini ya, saya lepas, saya bangun, malam-malam itu nggak ada. Adanya di sana lagi, di mainan. Tiga-tiganya naik dan itu hidup semua. Sampean kalau misalnya tahu-tahu mobilnya jalan rame lagi ya mbak, maksudnya pada kayak bom-bom kar gitu. Enggak, untung mereka tuh cuma naik tok kayak gitu loh, mainan. Harus saya tetap berani-beraniin. Astagfirullahaladzim, berisik goblok, digituin. Loh mak, saya itu pakai jarit, cuman kan dingin ya, kayak gini tuh, tak selepet. Wih, diem tahu-taunya. Waktu itu takut ya, takut. Masalahnya nggak ada sampai subuh Allah Akbar itu nggak ada. Subuh nggak ada Allah Akbar subuh itu nggak ada. Gitu ya. Azan, terus saya mulai keluar kan ya, ngomong sama yayu saya ada waktu itu di rumah, dan kejadian yang ramai kayak gitu padahal rumahnya dekat, nggak dengar, padahal rumah waktu itu belum seperti itu. Mamanya kamu juga nggak dengar padahal dekat, bener-bener kayak buat saya aja lah. Saya mau cerita ya takutnya orang kan kalau tetangga cerita yang mistik malah dibalikin, bapak lagi sekarat kayak gitu ya. Saya cuman diem, nggak cerita sampai ini cerita sama kamu. Ada jawaban apa enggak? Ya jawaban ada, cuman itu katanya nggak ada hubungannya sama Budi sama Roni, nggak ada pas bapak udah meninggal, tapi hubungannya sama bapak bener. Jadi kayak perewangannya ilmunya dulu, dia itu mulai orangnya mau nggak ada gitu loh, dan dia itu kepancing kayak sesuatu itu ada katurangganya, senangnya mainnya apa itu sama burung puyuh ternyata pemicunya. Akhirnya keluar begitu loh. Tapi ya saya nggak puas dari jawaban itu. Tapi nyatanya setelah bapak meninggal nggak ada gangguan itu lagi. Tutup sih. Oke, baik. Mumpung durasinya masih cukup ya bro. Yeah. Terakhiran ini. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kaosnya keren banget. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak, satu cerita dari Bro Ayung tentang ya seperti itu tadi lah ya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan juga. Ya. Udah gitu aja ya Bro Ayung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.